Then our last but definitely not least presenter is Mr. Ari Shahriar, PhD. He is our Vice Rector on Innovation, Entrepreneurship, and Development of the University Al-Azhar Indonesia. So good morning, Mr. Ari Shahriar. He is also one of the lecturers in the Electrical Engineering Department, University Al-Azhar Indonesia. Mr. Ari Shahriar obtained his bachelor's degree from the University of North Sumatra in 1986. Then he got his master's degree from the University of Waterloo, Canada in 1992. Then he completed his PhD in photonics from the Imperial College London in 1998. He is a senior scientist in the Agency for the Assessment and Application of Technology, BPPT, and also our former dean in the Faculty of Science Technology, University Al-Azhar, Indonesia. He was also a business and industrial specialist at Komite Inovasi Nasional and has a strong research interest in the field of fiber optics or photonics. Yeah, ladies and gentlemen, dear presenters, dear guests, without further ado, I would like to welcome our first presenter. Here, each presenter has 30 minutes, and we will have also a dedicated question and answer session. It will be after the first presenter. Respected guests, I would like to say to our rector, respected rector, Professor Asep Saifuddin, and respected lecturers just now from Brunei Darussalam and from Mastel, and also I would like to welcome Professor Arosha Senana Yake from University of Brunei Darussalam. Welcome to our university. Pak Sarwoto Atmosutarno from head of Mastel Indonesian Telematic Society. Also respected head of Yayasan Foundation of Al-Azhar Indonesia, and then Bapak also respected Pak Dekan, Dean of Faculty of Science and Technology of Indonesia, and also ladies and gentlemen, participant of this webinar, and also students from University of Al-Azhar or around Indonesia who already participate in this occasion. I would like to present my presentation in two languages. Sometimes I will use Indonesian and sometimes I will use English to respect our guests from Brunei Darussalam. But I think Professor from Brunei Darussalam, I'm quite sure he can understand our language a bit, Indonesian language or Malay-based language. I think should be no problem at all. Looking from the things that I was given to give them some presentation, I think most of the topics have been covered by two respected lecturers just now. But then I will shift a bit of my topics. I think this topic can sort of like to complete the total topics of today's webinar. Therefore, I would like to put my talk on the with the title of Indonesia Facing a Society 5.0.
As we are aware that lately during the last say 30 years, the technology adoption rate for all the new technology that available in the market is very, very fast. Say, for example, that mobile phones, after it is invented, then it will be used for say 50 million users around the world. It needs only 12 years compared to the car. Say the car, when it is invented around at 18 something, it needs around 50 to 45 years before it comes into 5 million users. But now the speed of adoption of new technology is increasing very rapidly. Say mobile phone is 12 years, internet within 7 years it becomes sort of like the whole people, 50 million people around the world use internet. Facebook needs only 4 years. WeChat from China, I guess, it needs only 1 year, and then Pokemon Go, believe it or not, needs only 19 days for 50 million users use of this kind of technology. And if we take a look of the evolution of human being, we call as the Yuval Noah Harari in his book called Sapiens says that the road to society 5.0 actually kind of a evolution from society 1.0. We call it hunter-gatherer society. Okay, when first human being, first human sapiens, we call it sapiens, try to establish their society, they are using what they call hunting. Becomes the most important thing in that time, how to survive during that period of time. Later on, all these human sapiens, when they manage to find kind of agrarian way of life, that they create, we call it, that is a society 2.0, where people try to establish their society. Kita sebut sebagai masyarakat pertanian pada saat itu, di mana orang ketika itu menemukan gandum sebagai bahan makanannya, mereka mulai settle pada society 1.0 itu, 1.0 itu biasanya orang-orang itu lebih banyak pindah-pindah tempatnya. Kemudian dia ketika dia menemukan gandum sebagai makan utama, bahan makanan utama, maka mereka mulai settle untuk menjadi masyarakat pertanian. Kemudian dunia ini berubah menjadi society 3.0 itu ketika terjadi perubahan industrial society, terjadi revolusi industri dengan ditemukannya mesin uap di Inggris sana. Kemudian mulailah timbul bagaimana membuat produk sebesar banyak-banyaknya dan untuk kesejahteraan semua. Society 4.0 yang saat ini sedang kita jalani itu adalah society di mana merupakan society information society, masyarakat informasi, di mana semuanya itu berbasis kepada information. Melalui kita sudah terbiasa sedikit-sedikit pakai Google gitu ya, kita pakai internet dan sebagainya. Tetapi masih ada perbedaannya, dan kita sudah sedang menjalani society 4.0 itu, dan secara tidak langsung kita seluruhnya sudah menggunakan society 4.0, berada di dalam era society 4.0. Nah, kemudian sekarang muncul satu teori baru yang mengatakan tentang society 5.0. Apa itu society 5.0 itu? Society 5.0 itu adalah bagaimana menggabungkan, ya kalau tadi kita lebih banyak di society 4.0 itu lebih banyak mengupload dan
mengambil data dari internet dan untuk kita gunakan kepada kita. Tetapi society 5.0 ini lebih tinggi daripada itu. Nanti di mana antara physical space atau physical space itu artinya kita ini sekarang dengan dunia maya itu menjadi saling terikat dengan kuat sekali, di mana beberapa topik utama yang akan menjadi hal utama di dalam society 5.0 itu adalah adanya IoT, Internet of Things, transfer data sekarang boleh dikatakan kita kalau dulu kita mau 3-4 tahun yang lalu kalau kita mau ambil uang kita ke ATM, sekarang tidak perlu lagi, sudah pakai M-Banking gitu ya. Maka timbullah teori baru tentang Big Data. Kemudian ada Artificial Intelligence, di mana kalau di dalam society 4.0 itu belum terlalu penting, tetapi di dalam 5.0 itu menjadi hal yang utama, di mana mereka yang akan memberikan keputusan terbaik pada kita. Okay? Walaupun sebenarnya kita sedang melaksanakan ini pelan-pelan, seperti misalnya kita pakai Waze kalau kita mencari jalan, atau kita pakai Google Map, gitu ya, itu merupakan bagian daripada artificial intelligence. Ditambah dengan robot. Jadi ya, beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Jepang, ada pameran robot di sana. Ternyata kalau di Jepang sana robot yang paling dibutuhkan adalah robot di mana orang-orang tua itu yang mereka merasa kesepian, ditinggal anaknya, mereka itu membutuhkan satu robot untuk curhat. Gitu ya. Nah itu sekarang sedang ngetren sekali itu di Jepang, di mana robot-robot itu menjadi teman bagi orang-orang tua di sana. Nah sekarang sebenarnya what is society 5.0 gitu ya. Jadi society 5.0 itu adalah sebuah society yang inti utamanya itu manusia yang membalance antara perkembangan ekonomi dan resolusi persoalan-persoalan sosial ya, dengan menggunakan sebuah sistem yang terintegrasi di dalam cyberspace dan physical space. Jadi di dalam society 5.0 itu adalah mengusung keseimbangan dalam 5 unsur utama yang ada dalam kehidupan seorang manusia, yaitu misalnya emosionalnya, intelektualitasnya, fisikalnya, sosial, serta spiritual. Dan ini yang menarik adalah sebenarnya yang disebut dengan society 5.0 itu dikembangkan oleh orang Jepang. Ya, dalam kultur Jepang itu mereka lebih mengutamakan zen atau keseimbangan. Itulah yang menjadi hal yang sangat penting. Jadi sebenarnya kalau kita lihat adalah society 5.0 ini, kalau dari sudut pandang konsep Islam, itu sudah sangat mendekati kepada konsep Islam konsep gitu ya, di mana ada nilai-nilai spiritualitas dalam pengembangan masyarakat 5.0 itu. Jadi masyarakat 5.0 itu adalah satu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau human centered dan berbasis teknologi base yang dikembangkan oleh Jepang. Ya, jadi sebenarnya konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 ya, yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Karena apa? Karena semuanya sudah otomatis diambil robot, sehingga manusia itu jadi apa gitu ya. Nah inilah yang dikembangkan oleh Jepang dengan konsep zennya itu, keseimbangan antara pengembangan industri dengan penyelesaian persoalan sosial yang dihadapi oleh manusia akibat daripada perkembangan industri dan teknologi itu tadi. Jadi ini tadi kalau kita lihat yang jadi kalau misalnya ini adalah current information society yang kita sekarang sedang jalani ya. Ada physical space itu adalah kita ya. Jadi kita biasanya berbasis pada cloud, data, dan misalnya dia mau mencari navigation system, diambilnya di cloud sana, menggunakan itu tadi yang saya sebut dengan Google Map atau Waze gitu, atau orang-orang tertentu yang ingin mencari informasi secara personal, ya. Atau robot yang menghasilkan sesuatu berdasarkan hasil kajian atau hasil kontrol manusia. Berbeda dengan society 5.0, jadi semuanya itu ada di cyberspace ya, ada big data,
ada artificial di sana pentingnya artificial intelligence yang memberikan keputusan. Jadi kita tinggal kirim saja nih, misalnya kita mau pergi automatic driving, kita mau pergi kemana, ya mobil di masa depan nanti semuanya sudah tidak ada supir lagi dan dia sudah bisa jalan sendiri. Kita cuma dulu, saya mau pergi ke Blok M misalnya, mobil itu akan jalan sendiri dengan semua sensor yang ada. Kemudian diambil datanya di cyberspace dan dengan menggunakan artificial intelligence akan memberikan inputan ke mobil itu sehingga kita bisa, mobil itu bisa jalan sendiri dengan cara mencari jalan yang sangat efektif. Dan ini semuanya sangat berbeda dengan konsep yang ada di Information 4.0 itu tadi dibandingkan dengan Society 5.0. Jadi apa nature daripada Society 5.0 itu? Jadi di mana pada masa itu digital teknologi dan data harus digunakan untuk manusia bisa hidup di dalam lifestyle yang berbeda dan mencari kebahagiaan dengan cara dia sendiri, tentu saja dengan bantuan itu tadi yang saya sebut dengan cyberspace. Jadi di masa depan manusia itu lebih membutuhkan imajinasi ya untuk mengubah dunia dan memerlukan kreativitas untuk menghasilkan sebuah ide. Jadi boleh dikatakan bahwa Society 5.0 itu nanti adalah merupakan society yang dasarnya adalah imajinasi. Jadi berbeda dengan Society 4.0, dia lebih pada digital transformation, gitu ya, problem solving. Jadi kalau ada masalah diselesaikan di sana. Tetapi kalau di Society 5.0 ini lebih kepada nantinya imajinasi dan creativity oleh berbagai cara manusia hidup. Nah, kalau di digital transformation tadi adalah problem solving, tetapi kalau di dalam Society 5.0 itu lebih pada value creation, jadi menciptakan nilai-nilai baru di dalam hidup. Ini jadi lebih menarik nih kalau misalnya kita lihat secara garis besar gitu ya. Kalau Society 5.0 ini tadi bisa menyelesaikan complete problems, mulai dari problems masalah teknologi dan sebagainya ya. Terus ditambah dengan bagaimana masyarakat itu sendiri juga bisa menyeimbangkan persoalan yang dihadapi sehingga dia bisa imbang antara persoalan teknologi dan persoalan-persoalan sosial yang ditimbulkan karena teknologi itu sendiri. Nah, ini menarik ya. Saya tadi berpikir-pikir ini mungkin kalau Society 5.0 itu kita tambahin dengan konsep-konsep keislaman ya dalam Islam, maka bukan tidak mungkin kita akan kembali seperti pada masa kejayaan Islam di abad keemasan Islam, yang sehingga kita bisa menghasilkan sebuah yang kita sebut dengan Islamic civilization di masa akan datang. Nah, ini dia kira-kira. Jadi dia 3 hal yang akan ditargetkan di dalam Society 5.0 itu adalah bagaimana menciptakan comfort, vitality, high quality of life, tidak terlalu more convenient, safe, dan secure life gitu ya. Jadi advanced function of cyberspace dan physical space, menyediakan goods and services that granularly address manifold latent needs without disparity. And then the most important thing, the Society 5.0 is that to balance economic advancement with the resolution of social problems. So this is very interesting to see in the future. Yeah, to see it in the future. What is it going to be within this couple of years, or say within another 10 years? We will see the revolution of human society in the world. So this is what happened. On the other side, there is an economic advancement. On the other side is that how to solve the resolution of social problems. Say, for example, the demand for energy is increasing. Why? Because in order to increase the economic growth, then the energy needed to drive the economic development will be increasing.
But then, how we as a human being to resolve this problem? Because energy demand increasing, and then as a result, they're becoming a there are a lot of pollution coming from the burning of the energy. What is the resolution of social problem? Then we need to reduce the greenhouse gas emissions. Itu salah satunya. Jadi pertumbuhan ekonomi meningkatkan penggunaan energi meningkatkan gas CO2. Makanya bagaimana kita menggunakan teknologi menurunkan emisi gas itu. Kemudian kebutuhan akan makanan tentu akan meningkat. Tetapi increase productivity, kita perlu meningkatkan produktivitas daripada makanan, tetapi berusaha untuk mereduce kehilangan makanan, mubazir makanan itu. Jadi maka ada sekarang gerakan bagaimana menggunakan makanan semaksimal mungkin tanpa harus membuang makanan. Jadi boleh dikatakan kalau kita lihat di dunia sekarang, makanan banyak sekali yang terbuang, tidak bisa dipakai. Juga begitu, hidup menjadi semakin panjang, umur orang hidup semakin panjang, akibatnya makin banyak orang tua. Terus bagaimana kita juga mencari solusi mitigasi yang disebabkan oleh banyaknya orang tua ini. International competition menjadi sangat-sangat tajam. Jadi, tetapi kita perlu juga di satu pihak bagaimana mempromosikan sustainable industrialization tanpa harus merusak society yang ada. Kemudian concentration of wealth and regional inequality growing. Sekarang kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi di satu tempat sangat tinggi dibandingkan tempat lain, sehingga ada yang kaya sekali, yang miskin sekali. Nah, sekarang ada redistribution of wealth and correction of regional inequality. Bagaimana meredistribusi kekayaan? Ini Islam sekali ini konsep ini. Jadi inilah yang disebut dengan society 5.0. Sehingga kalau kita mengerti betul apa arti daripada filosofi society 5.0, misalnya adalah to balance economic advancement, untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan resolusi problem-problem sosial yang timbul, gitu ya. Sehingga hidupnya akan menjadi sangat-sangat menarik. Dan ini yang saya pikir perlu kita kembangkan bersama di Indonesia ini. Nah, tetapi salah satu konsep daripada Society 5.0 itu tentu adalah inti utamanya adalah artificial intelligence. Semua negara di dunia ini sudah memiliki strategi bagaimana mengadopsi dan implementasi serta peran pemerintah dalam menangani artificial intelligence. Yang jadi masalah cuma Indonesia yang belum punya konsep itu. Jadi kita punya tugas yang menarik untuk kita selesaikan. Nah, sekarang mari kita coba lihat. Itu tadi adalah satu konsep tentang Society 5.0. Coba kita lihat apa tentang Indonesia. Indonesia itu adalah salah satu negara terbesar di dunia. Ya. Tetapi berbeda dengan negara-negara lain di mana land-nya atau tanahnya itu besar sekali. Amerika besar sekali tanah, 85% itu tanah semua. Tetapi Indonesia justru 80% itu laut semua. Nah, Indonesia adalah negara yang disebut negara archipelago atau kepulauan terbesar di dunia dengan panjang 5.120 km, lebar 1.760 km. Ya. Kita memiliki 17.100 pulau, 6.000 diantaranya tidak punya penduduk. Kita punya 300 etnik dengan 742 local language. Kemudian third largest democracy and member of G20. Ingat ya, member of G20. G20 itu adalah government 20, 20 negara terkaya di dunia. Kita termasuk salah satu. Kemudian kita adalah negara dengan penduduk nomor 4 terbesar di dunia dan the world largest Muslim population, salah satu negara dengan penduduk terbesar Muslim terbesar di dunia. Ingat, ini adalah, jadi kalau kita petakan, ambil peta Indonesia itu kita taruh di atas Amerika,
itu antara Los Angeles sampai ke mana namanya, ke Washington itu sama jaraknya dengan Sabang sampai ke Merauke. Jarak negara itu tadi. Jadi kalau kita terbang dari Sabang sampai Merauke itu kita bisa terbang sekitar 7 atau 8 jam tanpa berhenti ya. Langsung kalau kita menggunakan pesawat. Nah, begitu lebarnya Indonesia itu sekarang. Kemudian Indonesia adalah negara terbesar yang kita sebut, kalau mendiang almarhum Pak Habibie itu mengatakan bahwa Indonesia adalah maritim kontinen maritim, karena kita berbasis kepada laut 80%. Indonesia adalah negara terbesar nomor 2 di dunia yang memiliki biodiversitas yang terbesar di dunia, termasuk itu tadi sumber-sumber pengembangan vaksin. Kita juga merupakan marine biota resource potential dan memiliki resource potensial yang luar biasa dalam bidang hidroenergi, wind energy, solar energy, dan geothermal. Nah, itu Indonesia. Sekarang coba kita lihat apa yang terjadi di dunia. Sekarang kita lihat bahwa di dunia ini terjadi perubahan pusat pertumbuhan ekonomi. Kalau dulu pertumbuhan ekonomi itu dikuasai oleh negara G7, namanya G7 itu adalah Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Kanada. Tahun 2009, GDP di dunia itu adalah 29 triliun, itu berada di negara-negara G7. Itu juga emerging 7 itu termasuk diantaranya adalah Cina, India, Brazil, Rusia, Indonesia, Meksiko, dan Turki. Kita punya GDP itu sekitar 20,9 triliun dolar. Tahun 2050, saat mana kita baru 5 tahun merayakan 100 tahun Indonesia, ya, pertumbuhan ekonomi itu berpindah dari negara-negara G7 tadi itu menjadi pusatnya di I7, yaitu di daerah kita sekarang ini. Nah, jadi dari 1980 sampai 2050, kalau dulu itu kita akan berpindah kemari, di mana 38% global GDP itu ya akan berada di 51% global population ada di Indonesia. Jadi pusat pertumbuhan dunia itu nanti tidak lagi di Amerika dan di Eropa, tetapi justru di Asia Pasifik. Nah, sekarang kita lihat di Indonesia. Sekarang Indonesia berdasarkan PDB GDP per kapita, ya, Indonesia itu adalah negara nomor 7 terkaya di dunia. Dengan total kekayaan itu adalah 3,5 triliun dolar. Kita menguasai 5,2% kekayaan dunia itu. Coba lihat, Inggris berada di bawah, Perancis berada di bawah, Belanda mana udah nggak jelas lagi di mana ya. Jadi pada dasarnya Indonesia adalah salah satu negara terkaya di dunia saat ini, percaya atau tidak. Ya. Jadi kalau Anda tanya, nah Indonesia benar menjadi negara, iya, ini adalah hasil daripada ini tadi kajian daripada Bank Dunia. Nah, sekarang bagaimana posisi Indonesia nantinya di tahun 2050? Ya. Tahun 2016 Indonesia itu berada nomor 8 terkaya di dunia. Ingat, tahun 2050 Indonesia akan menjadi negara nomor 4 terkaya di dunia setelah Cina, India, Amerika, dan Brazil. Indonesia, di mana negara yang lain semuanya akan berada di bawah. Nah, siapa yang mendominasi? Ya? Berapa? 3 menit lagi. 3 menit. Oh, saya pendek sekali waktu ini, masih banyak. saya coba membangun satuan sebenarnya nih. Oke, sekarang siapa yang mendominasi ekonomi Indonesia? Asia, Anda bisa lihat Indonesia nomor 4. Misalnya, siapa mendominasi negara paling kaya di ASEAN adalah Indonesia. Ya. Ini data tahun 2020. Nah, tetapi Indonesia itu inovasinya paling rendah di antara 20 negara terkaya di dunia. Nah, sekarang sebagai salah satu entiti kecil di Indonesia ini, apa yang dilakukan oleh Universitas Al-Azhar dalam menuju Society 5.0 itu tadi? Ya. Salah satunya adalah riset dan publikasi yang dilakukan oleh entiti kecil daripada electrical engineering di Universitas Al-Azhar. Ini yang kita lakukan, research
ya kita bagi terutama backbone utama di dalam Society 5.0 itu, you like it or not, itu adalah optical communication, yaitu menggunakan fiber optik sebagai sistem telekomunikasi. Ya, yang semakin lama sekarang itu boleh dikatakan dengan kecepatan sekitar 50 terabit per second itu sudah ada di lab. Ya. Jadi boleh dikatakan kita dalam mengirimkan, kalau saya punya hard disk itu sekitar katakanlah 1 terabit itu saya bisa kirim dari Jakarta ke Amerika itu less than 1 second, lebih kecil daripada 1 detik, kita bisa kirim semuanya ke Amerika sana. Nah, ini yang kita lakukan research optical communication. Jadi boleh katakan elektro saat ini sudah mengarah kepada bagaimana membangun platform teknologi telekomunikasi untuk mendukung Indonesia menuju Society 5.0. Nah, bagaimana dengan renewable energy? Kita tahu bahwa Indonesia itu kita punya matahari itu boleh dikatakan 12 jam sehari itu mataharinya ada terus. Kok malah yang namanya teknologi solar cell itu justru yang maju itu di Jepang, gitu ya. Jepang sana luar biasa. Saya bisa bercerita banyak lagi nanti. Pak Dekan juga tahu bagaimana kita pergi ke Jepang untuk melihat pabrik pembuatan solar cell. Nah, Indonesia sekarang masih bingung kita nih, mau ambil mana nih? Wind turbine mungkin tidak terlalu bagus, tetapi solar cell for sure itu adalah energi yang sangat-sangat dibutuhkan untuk masa akan datang. Automation, IoT dan robotik kita juga lakukan research itu di Electrical Engineering di UAI. Research outputnya apa? Ini salah satu paten-paten yang kita dapatkan. Ya. Desain remote signal receiver sudah kita dapatkan patennya, gitu ya. Kemudian fluid level digital sensor juga sudah dapatkan patennya. International publication berbeda. This is quite different from university abroad, where publication is compulsory for all graduate students. But then in University Al-Azhar Indonesia, international publication is compulsory for undergraduate. So most of the students coming from University Al-Azhar have to publish paper prior to their final exam, and mostly some of them got a very sort of like like a best paper and all that, and all part of all part of international publication, best paper and outstanding paper. Some of them got it from in here is from Malaysia, and some of them in Thailand, and also this is the team that went to Malacca, and we got 3 best paper from that seminar. And then also obviously some of them got a very nice gold medal for physics competition just a couple of days ago. And what is the entrepreneurship that we are doing in the electrical engineering of UAI? This is some product that we already established, yang akan kita coba kembangkan, ya. Dan kita sudah dapat grant pembiayaan dari Dikti, dan juga a number of product that already been given the support from the higher education department. Okay, I think that's what I would like to say. So if kalau misalnya ada adik-adik dan semua mahasiswa ingin tertarik mengembangkan ini, Anda bisa datang ke Universitas Al-Azhar. Dan yang menarik untuk Society 5.0 yang akan datang, ya, yang menarik adalah bahwa sekarang itu 85% lulusan SMA itu yang menarik suka sekali masuk ke bagian-bagian sosial, which is good ya, in some sense. Tetapi hanya 15% lulusan SMA yang masuk ke sains dan teknologi. Tapi jangan ketahui bahwa
Indonesia saat ini membutuhkan sekitar 150.000 engineer setiap tahun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam memasuki society 4.0 agar kita bisa berada pertumbuhan ekonominya konstan. Dan ini sebuah tantangan bagi Indonesia. Dan yang menarik adalah sekarang itu bahwa lulusan SMA jarang sekali yang masuk ke dalam hardcore engineering. Apa itu hardcore engineering? Ada 3. Pertama electrical engineering, yang kedua adalah mechanical engineering, dan yang ketiga adalah civil engineering. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa masuk ke sini susah, tetapi harus diingat bahwa yang paling banyak cepat dapat pekerjaan adalah justru lulusan daripada 3 departemen ini: electrical engineering, mechanical engineering, dan civil engineering. Dan saya yakin kalau Anda ingin menghadapi society 4.0 nanti, maka salah satu entity yang penting dalam pengembangan teknologi ke depan, terutama telekomunikasi, ada di Departemen of Electrical Engineering, terutama di Departemen of Electrical Engineering Universitas Al-Azhar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Thank you for your nice presentation. I hope that students or other